diajili mewujud manungsa dinuwe ilmu sumber tulodo tidak lakone ada ing Allah mana niate tansah waskita mana niate tansah waskita li khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatun Nisa Siti Fatimah Sayyidina Ali karamallahu wajhah putra kekalih Hasan lan Husain putra kekalih Hasan lan Husain sinten mawon kanyolawati Kanjeng Nabi tansah nyefaati marang limone yen tresnani Gusti Allah bakal mridhoi Gusti Allah bakal mridhoi li khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi para malaikat pada sholawat bumilan langit sedaya hikmat Jibolimo inande Allah Jibolimo sakroning dosa Jibolimo sakroning dosa najan ibadah saumur-umur amal ibadah ra kena diukur marang limone yen ora akur roko panggone bakale jekur roko panggone bakale jekur boten bakal ketrima salate yen boten maos sholawate Imam Syafi'i ngendikake niki bukti agung derajate niki bukti agung derajate li khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Di sekitar tempat saya berada sekarang ini baru saja turun hujan. Dalam Al-Quran, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, tering salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran digunakan dua kata untuk turun. Yang pertama hubut dan yang kedua nuzul. Kata dasar hubut dan kata dasar nuzul. Ketika ditelusuri, kedua kata ini dimaknai sama turun ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi ada kekhasan makna pada dua pilihan kata yang berbeda. Hubut artinya turun sesuatu yang pernah berada di bawah sebelumnya. Ia berasal dari bawah, naik ke atas, kemudian turun kembali. Adapun nuzul adalah turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya. Kita menyebut bulan suci Ramadan ini bulan nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, turunnya air hujan, apakah itu hubut atau itu nuzul? Kalau kita menggunakan teori ya berasal penguapan dan lain sebagainya, maka ya berasal dari bawah, mestinya kita menggunakan kata hubut. Ternyata Al-Quran memilih kata nuzul untuk turunnya air hujan itu. Digunakan kata nuzul. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, dalam surah Al-Waqiah. Apakah kalian yang menurunkannya dari mega, dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Curahan air hujan karenanya adalah karunia, adalah sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya. Karena itulah Al-Quran menggunakan kata nuzul untuk hujan. Dari Imam Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq alaihissalam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari ayahnya, sampai kepada
dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menyampaikan kepada putra-putra beliau, innal matar alladhi yakunu minhu arzaqul hayawan min tahtil arsy. Sesungguhnya air hujan yang dengan itu diberi rezeki binatang-binatang, sesungguhnya berasal dari arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Faman thamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan karena itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu yastamtiru awwala marrah wa yaqum. Kalau turun tetesan curahan air hujan yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiri hatta yabulla ra'sahu wa lihyatah, sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membasahi rambut dan janggut beliau dengan tetesan curahan air hujan yang pertama itu. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna huna ma'un qaribu ahdin bil arsy. Sesungguhnya ini adalah air yang sangat dekat dengan janji pada arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini air yang turun dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza aradallahu tabaraka wa ta'ala ayyumtir anzalahu min dzalika ila al-bahr ila sama'in ba'da sama'in hatta yaqa ila makanin yuqalu lahu muznun. Baginda Nabi SAW akan membasahi rambut dan janggut beliau. Kemudian baginda Nabi sampaikan, ini air yang dekat dengan janji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala berkehendak untuk menurunkannya sebagai rezeki untuk binatang-binatang dan kemudian rezeki untuk kita semua. Allah taala akan turunkan kepada lautan, kemudian kepada langit demi langit sampai tiba pada satu tempat yang kemudian disebut dengan muzni. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Saat turunnya air hujan juga termasuk di antara 4 saat ketika Allah Ta'ala buka pintu-pintu langit. Yuftahu abwabus sama inda arba'a mawatin. Pintu-pintu langit dibuka pada 4 kesempatan. Yang pertama inda fathi babil Ka'bah, pada saat dibuka pintu Ka'bah. Yang kedua indan nikah, pada saat dilaksanakan upacara pernikahan. Yang ketiga ketika seorang orang tua memandang anak-anaknya dengan tatapan penuh kasih sayang. Dan yang keempat indal matar, pada saat turunnya hujan. Setelah ini kita tidak akan memandang hujan sama lagi, karena ia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh keberkahan. Saat ijabah doa, dengan hujan ditumbuhkan tanam-tanaman, dengan itu dihidupkan binatang-binatang ternak, dengan itu dibantu keberlangsungan kehidupan kita semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Hadis Nabi itu menyebutkan ada 6 hal yang kalau orang lakukan dia akan mencapai hakikat iman. Dia akan merasakan lezatnya iman kalau yang 6 itu dilakukan. 1, as-siyamu fis saif wa darbu a'da'i bis saif. 1, berpuasa pada musim panas. Jadi nanti kalau ada acara umroh bulan puasa kebetulan jatuh musim panas, lakukan itu untuk mencapai hakikat iman. Atau pergi ke negeri yang musim panasnya panjang. Misalnya tahun ini pergi ke Australia. Di Inggris sekarang musim dingin. Kalau bulan puasa sekarang ini November, musim dingin. Tapi di Australia masih musim panas, jadi siangnya masih rada lama. Di Inggris itu musim panasnya bisa sampai matahari tenggelam bisa pukul 11.
dan nanti matahari terbitnya sekitar 4:30. Jadi lumayan dari waktu fajar sampai jam 11 itu puasanya luar biasa. Biasa orang-orang Islam cari-cari madhab yang kira-kira membolehkan buka bareng dengan negerinya sendiri. Jadi puasa pada musim panas, melawan musuh di dalam peperangan, menyegerakan sholat pada hari ketika kita sangat sibuk, bersabar terhadap musibat, melakukan wudhu ketika kita sangat malas untuk melakukannya, dan meninggalkan perdebatan walaupun kita merasa perdebatan itu benar. Jadi berdebat, bertengkar, kemudian permusuhan, mengucapkan kata-kata yang bermusuhan. Yang keenam, senang saya harus sensor juga ini, saya tidak begitu setuju juga dengan Imam Al-Ghazali ini. Senang membuat puisi-puisi, sajak-sajak katanya, tapi untuk menunjukkan kefasihan bicara kita, untuk menunjukkan kehebatan kita di hadapan orang lain. Nah, tapi saya kutip juga ini, karena saya punya pendapat kalau puisi itu untuk mengungkapkan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita malah dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Saya kemukakan argumentasi bahwa kita boleh membuat puisi-puisi untuk mengekspresikan kerinduan kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak tidak percaya, belilah buku saya, Oh Muhammadku. Pembicaraan ini masih bermanfaat. Kemudian yang ke-7, kecaman atau kata-kata kotor atau kata-kata keras yang menyinggung orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihitung sebagai orang mukmin orang yang suka menusuk, maksudnya dengan pembicaraan, orang yang suka melaknat, orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang kasar. Karena itu termasuk dosa yang ke-8 adalah kebiasaan suka melaknat, kecuali orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk melaknatnya. Kita tidak boleh melaknat kecuali orang-orang yang memang Allah perintahkan kita melaknatnya. Misalnya setan, itu kita bukan saja boleh, harus itu melaknat setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sudah berlindung kepada Allah sambil ngutuk setan lagi. Kemudian di dalam Al-Quran juga kita boleh melaknat orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Dalam Al-Quran juga kita disebut boleh melaknat orang-orang yang memutus-mutuskan silaturahim, yang menimbulkan permusuhan di antara sesama kita, yang menyebabkan terjadinya pecahnya persaudaraan. Itu boleh kita laknat. Juga boleh kita laknat orang-orang yang berbuat zalim. Tadi kan kita sebutkan Tuhan tidak suka, tadi itu Tuhan tidak suka ucapan buruk seperti melaknat itu, kecuali oleh orang-orang yang dianiaya. Jadi kalau seorang dizalimi, dia boleh melaknat orang yang menzaliminya. Kalau ibu-ibu punya suami yang zolim, boleh itu laknat, laknatullahi alaih. Tapi kalau suami kita punya istri yang zalim, itu tidak boleh melaknatnya, karena katanya si istri itu ada di bawah kekuasaan suaminya. Jadi kalau kelakuannya seperti itu suaminya ikut bertanggung jawab juga. Saya juga agak sulit menerimanya. Nggak adil ya. Yang ke-9, ucapan-ucapan yang buruk itu juga saya tidak setuju, seluruhnya setuju ya. Yaitu al-ghina, bernyanyi-nyanyi, menyenandungkan lagu-lagu. Kata Al-Ghazali itu termasuk ucapan-ucapan yang harus dihindarkan. Sekali lagi saya tidak begitu setuju sepenuhnya, karena saya sudah menciptakan beberapa lagu.
Yang menciptakan Mars, sekolah saya, himne. Kemarin saya bikin lagu Muhammadkan hamba ya Rabbi. Ya saya kira ya nyanyian-nyanyian yang hanya mengumbar hawa nafsu itu jelas harus dihindari. Kemudian yang ke-10, al-mizah, bercanda yang berlebih-lebihan. Apalagi kalau orang itu menyampaikan canda-canda itu dengan dusta, membuat dusta-dusta, kebohongan hanya untuk bercanda. Walaupun di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering bercanda dan beliau menganjurkan kita juga bercanda, tapi katanya sa'atan fasa'atan, sewaktu-waktu saja, jangan terlalu banyak candanya. Tapi yang menarik bahwa canda Rasulullah itu selalu benar. Jadi tidak pernah Rasulullah menggunakan dusta. Di sini disebutkan satu riwayat dari Hasan Al-Basri, datang kepada Rasulullah seorang perempuan tua. Lalu Rasulullah berkata, tidak akan masuk surga perempuan tua. Maka perempuan itu menangis karena dia tahu bahwa dia tidak bakal masuk surga. Apalagi Rasulullah itu yang menyebutkannya kan. Kita sering dengar orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, karena ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga itu ucapan-ucapan Nabi orang-orang yang dijamin tidak akan masuk surga. Di antaranya ialah katanya perempuan tua. Sampai perempuan itu tua itu menangis, lalu Rasulullah berkata, sebab nanti kamu di hari akhirat tidak akan menjadi perempuan tua lagi. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'an faja'alanahunna abkara. Itu surat Al-Waqi'ah ayat 36. Sebab nanti pada hari kiamat perempuan itu akan dihidupkan kembali menjadi perempuan-perempuan muda, abkara, menjadi gadis-gadis belia. Jadi artinya canda juga boleh, tapi itu ya betul dan tidak berbohong. Lalu juga tidak berlebih-lebihan candanya.